ngebut pemotor asal Sukolilo tewas di Jalan Raya Buduran 30 Desember 2022. M. Alif Lintang Firmansyah 20 tahun tewas di Jalan Raya Buduran Jumat 30 Desember 2022 dini hari. Warga Jalan Suroto, Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, meninggal usai terlibat kecelakaan di lokasi tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo, Ibtu Oni Purnomo mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Korban terlibat kecelakaan tunggal saat mengendarai motor Honda Vario Nopol L4722 AAR. Kejadian dini hari saat kondisi arus lalu lintas sepi, ujarnya kepada Radar Sidoarjo. Peristiwa bermula saat korban melaju dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan tinggi. Korban berboncengan dengan Erwin Maulana Prasetyo, 29 tahun, warga desa Daleman, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Sesampainya di traffic light selatan Avian Buduran, korban tiba-tiba oleng ke kanan. Akibatnya korban menabrak pohon dan tiang PJU yang berada di jalan media tersebut. Motor korban kemudian terguling dan terseret ke kiri. Motor korban terseret hingga ke bahu jalan dan korban terpental ke tengah jalan. Hal itu bisa terjadi kemungkinan karena korban mengendarai motor terlalu kencang, Imbu Oni. Saat terpental ke tengah jalan, kepala korban diduga tertabrak roda kendaraan lain yang tak diketahui nopol serta identitasnya yang melaju dari arah yang sama. Diduga kendaraan tersebut melarikan diri. Selain membuat korban tewas, orang yang dibonceng korban mengalami luka ringan. Berita lain, parkir di masjid, motor ban bocor tetap digasak maling di Krian. 29 Desember 2022. Sebuah motor Honda Beat Nopol W6770ZT hilang dicuri saat diparkir di halaman masjid di Desa Punokawan, Kecamatan Krian. Aksi pencurian motor tersebut juga terekam CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Ersa Dita Afrianti, 22 tahun, pemilik motor tersebut menceritakan peristiwa bermula saat adiknya hendak pergi berlibur ke Pantai Kutang, Lamongan. Tiba-tiba ban motor bocor. Adik korban lantas menggiring motor tersebut. Nah, saat dituntun ketemu sejumlah pemuda yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Saat itu mereka melihat ke arah saya yang membawa motor, katanya Kamis 29 Desember 2022. Saat itu adik korban tidak berpikir apa-apa. Di kawasan Punokawan, Kecamatan Krian, adik korban bertemu sebuah masjid. Melihat ada masjid, adik korban bersama temannya kemudian berhenti untuk sholat subuh dan beristirahat. Nah, setelah selesai sholat dan hendak melanjutkan perjalanan, motor sudah tak ada di tempat. Mengetahui motor tersebut hilang, adik korban kemudian melapor ke pihak masjid. Setelah itu dilihat CCTV ternyata dicuri ibunya. Saat dilihat terdapat dua pria yang berada di depan masjid. Satu orang masuk ke dalam halaman masjid dan mencuri motor korban. Sementara satu orang lainnya berada di luar masjid seperti sedang mengawasi keadaan sekitar. Kalau dilihat dari bajunya mirip dengan pemuda yang nongkrong itu. Kalau dia tidak kelihatan jelas bebernya. Motor tersebut kemudian dibawa kabur pelaku dengan berboncengan. Atas kejadian itu, korban melapor ke Polsek Krian untuk diproses lebih lanjut. Masih dalam penyelidikan, ujar Ibtu Aman, Kanit Reskrim Polsek Krian.
Berita lainnya, kaki terjepit batu, Leonardo ditemukan tewas di dasar sungai di Tarik, 29 Desember 2022. Proses pencarian remaja tenggelam di sungai desa Meliri Prowo, Kecamatan Tarik, Rabu 28 Desember 2022 kemarin akhirnya membuahkan hasil. Leonardo Pradana, 13 tahun, ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, Kamis 29 Desember 2012 siang. Informasi yang dihimpun dari Pusdalops BPBD Sidoarjo, korban berhasil ditemukan sekitar pukul 13.50. Remaja yang duduk di bangku SMP tersebut ditemukan oleh tim Selam Kopaska TNI Angkatan Laut. Korban ditemukan sekitar 50 hingga 80 meter dari titik awal korban tenggelam. Iya benar, sudah ditemukan, regu penyelesaian dari Pasmar sekitar pukul 14.00 di kedalaman sekitar 4 meter. Ujar Kanit Reskrim Polsek Tarik, Ibtu Roh. Ada sekitar 27 tim yang terlibat melakukan pencarian korban. Tim yang menemukan korban memulai pencarian sekitar pukul 12.45. Korban ditemukan tim Angkatan Laut berada di dasar sungai, di mana kaki korban terjepit batu. Usai berhasil ditemukan, korban langsung dievakuasi. Korban dibawa ke rumah duka di Dusun Sidokalang, RT 17 RW 05, Desa Penumpo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Langsung dibawa ke rumah duka ibunya. Seperti yang diperlihatkan sebelumnya, awalnya korban bersama 3 rekannya, Rian, Irjam, dan Dimas, mandi di bendungan Sungai Kanal Mengetan, Desa Meliri Prowo, Tarik. Namun 20 menit kemudian, ketiga rekan korban naik ke permukaan. Sementara itu korban tiba-tiba tidak terlihat. Sontak saja ketika rekannya langsung memberitahu warga sekitar termasuk orang tua korban. Berita lainnya, curi tas warga saat belanja, pria Sukodono dihajar massa, 27 Desember 2022. Seorang pria 43 tahun, Kasiono, babak belur dihajar massa Selasa 27 Desember 2022 pagi. Warga Jalan Ketapang 3 RT 04 RW 02 Desa Suko, Kecamatan Sukodono itu nekat mengambil tas milik pelanggan toko kelontong. Kapolsek Tanggulangin AKP Iputu Angga Feriana mengatakan pelaku nekat mencuri tas milik Rupani, 43 tahun, warga Jalan Mangga, RT 01 RW 01 Desa Buru, Kecamatan Tanggulangin. Saat itu korban sedang berbelanja di toko kelontong. Aksi pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 09.30. Korban ibu-ibu belanja di toko kelontong tak jauh dari rumahnya, katanya kepada Radar Sidoarjo. Korban berbelanja dengan mengendarai motor Honda Vario Nopol W 2807 NDN. Nah, saat berangkat tas korban digantung di cantolan motor. Setibanya di depan toko kelontong Jalan Mangga RT 01 RW 01 Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, korban turun dari motor mengambil uang yang disimpan di dalam jok motor. Korban kemudian masuk ke dalam toko untuk berbelanja. Saat masuk, pemilik toko yang melihat pelaku mengambil tas korban yang digantung di cantolan motor. Pemilik toko lalu bertanya, apakah pelaku itu saudaranya? Korban mengaku tidak mengenalnya ibunya. Sontak saja saat itu pemilik toko berteriak jambret. Teriakan pemilik toko kemudian
didengar warga sekitar yang langsung mengejarnya. Pelaku kemudian berhasil diamankan warga dan dihajar massa hingga wajahnya babak belur. Beruntung polisi segera tiba di lokasi kejadian dan membawa pelaku ke Mapolsek Tanggulangin. Pelaku kami jerat dengan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, jelasnya. Demikian info dari Suara Sidoarjo. Tunggu info berikutnya.